Netizen dihantui pertanyaan, siapa yang kelak menjadi ibu negara jika Prabowo menjadi presiden? Soalnya, posisi ibu negara tidak bisa disepelekan. Ibu negara tidak cuma menjadi simbol kesatuan dan keharmonisan keluarga presiden, tapi juga memiliki peran strategis dalam menjaga stabilitas politik dan sosial. Dengan kedudukan dan pengaruhnya, ibu negara juga bisa menjadi penggerak utama dalam mewujudkan program-program pemerintah yang berorientasi pada kesejahteraan rakyat dan pembangunan nasional lewat berbagai bidang seperti pendidikan, kesehatan, sosial, dan budaya, serta menjadi teladan bagi masyarakat dalam hal kepedulian, kepemimpinan, dan tanggung jawab sosial. Ibu negara Indonesia yang pertama ada Haji Fatmawati Soekarno. Salah satu kontribusi utamanya adalah ketika ia menjahit bendera merah putih yang berkibar pada pembacaan proklamasi kemerdekaan Indonesia pada 17 Agustus 1945. Meskipun dalam kondisi hamil tua saat itu, ia tetap gigih menjalankan tugasnya dengan penuh kesetiaan kepada bangsa dan negara. Ia lahir pada 5 Februari 1923 di Bengkulu dari pasangan Hasanuddin dan Siti Hadijah. Sebagai istri ketiga dari Presiden pertama Indonesia, Soekarno, Fatmawati memainkan peran yang besar dalam mendukung visi dan misi pasangannya. Fatmawati juga terlibat dalam perjuangan kemerdekaan dengan mengirimkan perbekalan berupa makanan, pakaian, dan peluru kepada para pejuang yang sedang bergerilya. Selain itu, dia dikenal atas dedikasinya dalam berbagai kegiatan sosial yang bertujuan untuk meningkatkan kesejahteraan rakyat Indonesia. Gaya bicaranya yang sederhana dan ramah membuatnya mudah didekati oleh rakyat, sehingga kontribusinya terhadap kemajuan bangsa dan kesejahteraan rakyat diakui dan dihargai oleh banyak orang. Meskipun meninggalkan dunia pada usia 57 tahun karena serangan jantung saat dalam perjalanan pulang dari ibadah umroh di Kuala Lumpur pada tahun 1980, warisan dan pengaruh Fatmawati dalam sejarah Indonesia tetap dikenang dan dihargai. Pada tahun 2000, pemerintah memberikan gelar pahlawan nasional sebagai penghargaan atas jasanya yang besar bagi bangsa Indonesia dan mendirikan monumen di Bengkulu pada tahun 2020. Selanjutnya, ada Raden Ayu Haji Siti Hartinah atau yang lebih dikenal dengan sebutan Bu Tin Soeharto yang merupakan istri dari Presiden kedua Indonesia, Soeharto. Lahir pada 23 Agustus 1923 di Jateng, Jawa Tengah, Bu Tin menikah dengan Soeharto pada 26 Desember 1947 di Surakarta dan dikaruniai 6 orang anak. Sebagai ibu negara, perannya adalah terlibat dalam berbagai kebijakan pemerintahan yang dikeluarkan oleh Presiden Soeharto, serta menjadi penggerak dalam pergerakan Kongres Wanita Indonesia. Selain itu, Bu Tin juga dikenal sebagai penggagas proyek pembangunan Taman Mini Indonesia Indah yang diresmikan pada 1975 sebagai salah satu proyek pembangunan nasional yang penting. Di samping itu, Bu Tin juga terlibat dalam pembentukan Peraturan Pemerintah Nomor 10 Tahun 1983 yang melarang poligami bagi pejabat di Indonesia, serta Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang perkawinan. Peran Bu Tin tidak hanya terbatas pada kebijakan pemerintahan, tetapi juga melibatkan dirinya dalam kegiatan sosial yang bertujuan untuk meningkatkan kesejahteraan rakyat Indonesia. Meskipun meninggal dunia pada 28 April 1996 karena sakit jantung, warisannya terus dikenang dan dihargai oleh bangsa Indonesia. Pemerintah memberikan gelar pahlawan nasional kepadanya pada 30 Juli 1996 sebagai penghargaan atas jasa-jasanya bagi bangsa dan negara. Dalam gaya bicara dan penampilannya, Bu Tin dikenal sebagai sosok yang sederhana namun berpengaruh. Keyakinan dan kesetiaannya kepada suaminya tercermin dalam setiap langkahnya, seperti saat Soeharto menegaskan bahwa hanya ada satu Nyonya Soeharto dalam rumah tangganya. Ketiga,
Ada Dr. Haji Hasri Ainun Besari, istri dari Presiden ketiga Indonesia, B.J. Habibie, yang dikenal mencerminkan kepedulian sosial tinggi dan dedikasi dalam dunia kesehatan. Lahir di Semarang pada 11 Agustus 1931, Ainun menempuh pendidikan di Fakultas Kedokteran Universitas Indonesia dan menjadi seorang dokter. Setelah menikah dengan Habibie pada 12 Mei 1962, Ainun aktif dalam berbagai kegiatan yang mendukung visi misi suaminya atau pasangannya, terutama dalam bidang kesehatan. Salah satu kontribusi besar Ainun adalah mendirikan klinik mata Dr. Hasri Ainun Habibie di Bogor yang berperan dalam penanganan penyakit mata di Indonesia, sekaligus menjadi penggagas donor mata. Selain itu, Ainun juga menginisiasi berdirinya Yayasan Beasiswa Orbit yang memberikan beasiswa kepada pelajar. Ia juga pernah menjadi Ketua Perkumpulan Penyantun Mata Tunanetra Indonesia atau PPMTI Bank Mata Indonesia. Meskipun telah tiada pada 22 Mei 2010 karena kanker ovarium, warisannya terus dikenang dan dihargai oleh bangsa Indonesia. Pemerintah Kota Parepare, Sulawesi Selatan juga membangun Monumen Cinta Sejati Habibie Ainun. Monumen ini diresmikan oleh B.J. Habibie pada tanggal 12 Mei 2015. Selanjutnya, ada Dr. Honoris Causa Dr. Randa Haji Sinta Nuriyah M.Hum, istri dari Presiden Abdurrahman Wahid, menjabat sebagai Ibu Negara Indonesia pada periode 1999 hingga 2001. Lahir pada 8 Maret 1948 di Jombang, sebagai anak sulung dari 18 bersaudara, Sinta telah menunjukkan pemikiran kritis sejak usia muda dan mengenal Gus Dur sejak usia 13 tahun. Tak heran jika setelah menikah 1971, ia berperan sebagai partner utama diskusi suaminya tentang banyak hal. Sinta terkenal sebagai pendiri Yayasan Puan Amal Hayati pada tahun 2000, sebuah lembaga yang memperjuangkan hak-hak perempuan dan masih konsisten dalam upaya pemberdayaan perempuan hingga saat ini. Ya, meskipun beliau adalah ibu negara, kontribusinya tidak terbatas pada kegiatan protokoler. Ia adalah pendukung Islam moderat dan memulai tradisi buka puasa lintas agama di bulan Ramadan. Sinta juga mencurahkan perhatiannya pada masalah kesetaraan gender dan memimpin inisiatif-inisiatif untuk meningkatkan kesadaran akan pentingnya peran perempuan dalam pembangunan bangsa. Bahkan setelah ia mengalami kecelakaan yang mengakibatkan separuh tubuhnya lumpuh pada tahun 1992, ia tetap gigih dalam perjuangan dan terus berperan aktif dalam kegiatan sosial dan politik. Next, ada Haji Kristiani Herawati SIP yang dikenal dengan panggilan Ibu Ani Yudhoyono, yang juga memegang peranan penting sebagai ibu negara selama masa kepresidenan suaminya, Susilo Bambang Yudhoyono, Presiden ke-6 Republik Indonesia. Ia dilahirkan pada 6 Juli 1952 di Yogyakarta. Kemudian, Ani Yudhoyono menikah dengan SBY pada 30 Juli 1976 ketika usianya baru 24 tahun. Sementara SBY baru saja memulai karirnya sebagai perwira TNI. Selama masa pemerintahan suaminya, Ani Yudhoyono aktif dalam berbagai organisasi dan kegiatan sosial. Ia menjadi wakil ketua umum DPP Partai Demokrat dan terlibat dalam berbagai kegiatan di Persit Kartika Chandra Kirana, Dharma Pertiwi, dan Dharma Wanita. Ani Yudhoyono wafat pada 1 Juni 2019 di Singapura akibat kanker darah yang dideritanya sejak Februari 2019. Yang terakhir ada Haji Iriana yang saat ini masih menjabat sebagai Ibu Negara Indonesia, mendampingi Presiden Joko Widodo yang memimpin negara sejak tahun 2014. Dilahirkan di Surakarta pada 1 Oktober 1963, Iriana menjalin ikatan pernikahan dengan Joko Widodo pada 24 Desember 1986. Dan mereka diberkahi dengan 3 orang anak. Sebagai ibu negara, Iriana memiliki peran penting dalam mendukung visi dan misi pasangannya.
terutama dalam upaya mempromosikan perdamaian internasional, seperti kunjungan mereka ke Rusia dan Ukraina pada Juni 2022 untuk membawa misi perdamaian di tengah konflik. Selain itu, Iriana terlibat dalam kegiatan pemerintahan non-profit, termasuk sebagai inisiator organisasi Oase Kabinet Indonesia Maju yang berperan dalam mendukung program-program pemerintah. Selain itu, dalam kapasitasnya sebagai Ketua Tim Penggerak Pembinaan Kesejahteraan Keluarga atau TPPKK, Kota Surakarta dan Jakarta, Iriana juga aktif nih dalam berbagai kegiatan sosial dan lingkungan yang bertujuan meningkatkan kesejahteraan keluarga. Meskipun memiliki peran publik yang penting, Iriana dikenal dengan gaya yang kalem dan penampilannya yang sederhana. Bahkan saat diolok-olok netizen dianggap gayanya seperti ART, ia justru meminta anaknya untuk tidak terbawa emosi.